Shalom Bapak Ibu pecinta ibadah online. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau berkati kami. Bapak, kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayanmu Tuhan, pimpin berkati hamba-hambamu. Pemimpin pujian Bapak urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Jalannya firman Tuhan Bapak pimpin berkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Saat tangan kita terangkat untuk berserah, Dia akan turun tangan untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita. Waktu Tuhan tepat, Dia tak pernah terlambat. Tangan Tuhan sedang merendah setiap perjalanan kehidupan kita, dan mujizatnya selalu nyata untuk kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ku mau melihat keajaiban-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat rencanamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan namamu. Layakkan setiap kami untuk kami dapat menyembahmu Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mari bersama kami GBS Haleluya Palur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan untuk kita semua. siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sakit, Dia sanggup menyembuhkan. Yang susah, Dia sanggup menghiburkan. Bahkan yang dalam beban berat, Dia angkat semua masalah kita. Bahkan Dia mampu mengubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Syukuris. Dia sanggup, Yesus sanggup
Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dan juga jemaat GBIS yang masih mengikuti ibadah online. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang menerjemahkan hidup dalam terang. Maka mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, supaya kami dapat bekal untuk menikmati hidup kami di tahun 2023. Engkau yang akan kirimkan kuasa Roh Kudus agar kami dapat menerjemahkan ayat demi ayat secara bersama-sama. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Temanya menerjemahkan hidup dalam terang. Menerjemahkan ini banyak artinya. Dan orang yang bisa menerjemahkan, merekalah yang akan menikmati. Contohnya, yang sudah punya istri itu kadang-kadang senyum. Nah, senyumnya itu macam-macam loh. Bisa menerjemahkan enggak? Jangan hanya dikatakan senyum itu artinya dia senang, belum tentu. Ya, kalau kita salah menerjemahkan, jadinya tidak baik. Maka hari ini kita akan menerjemahkan hidup dalam terang. Ramalan-ramalan dunia mengatakan
bahwa 2023 merupakan tahun-tahun yang suram. Tahun-tahun yang mengerikan. Bagaimana dengan kita orang percaya? Alkitab memberikan terjemahan yang luar biasa. Artinya Alkitab memberitahukan kepada orang percaya bagaimana cara kamu hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tadi 2023 tahun gelap, tahun yang suram, tahun yang sulit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang berjalan bersama dengan Yesus, dia akan menerima terang hidup. Artinya apa? Yesus memberikan tawaran. Ya, kalau kamu tidak mau hidup di dalam gelap, ikut aku. Kalau kamu tidak mau hidup di dalam kesuraman, ikut aku. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus juga berani untuk menawarkan ini kepada orang lain. Supaya teman kita, sahabat kita, saudara kita yang masih mengalami kegelapan, dia bisa ikut kita. Dia bisa ikut Yesus. Nah, ayat ini mengatakan siapa yang mengikut Yesus akan dibebaskan dari berbagai macam kegelapan dunia. Nah, inilah yang harus kita rasakan. Kita sudah ikut Yesus atau belum? Ya. Kalau sudah, kita sudah mengikut Yesus. Mengikut itu terus menerus, bukan hanya sekali kita ikut lalu selesai, bukan. Tetapi mengikut Yesus itu artinya terus menerus mengikuti Yesus dengan waktu yang lama. Akhirnya orang yang mengikuti Yesus dengan waktu yang lama itu diangkat menjadi murid Yesus. Sesudah diangkat menjadi murid Yesus, diperhatikan oleh Yesus karena dia murid. Nah, lalu kalau kita sudah diperhatikan oleh Yesus, lalu kita akan dibawa kemana? Kalau Yesus itu sebagai terang dunia dan kita berada di belakangnya, kita mengikutinya, kita akan dibawa kemana? Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 5 dan ayat 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang mempunyai terang akan dijadikan ranting-ranting yang melekat kuat pada pokoknya, melekat kuat pada batangnya, sehingga ranting yang melekat kuat pada batangnya ini akan mengeluarkan buah. Nah, melekat kuat artinya menempel sehingga dialiri makanan dari batang tersebut. Hidup. Kenapa hidup? Dialiri makanan dari batangnya.
Kehidupan orang yang menerima terang selalu mengandalkan makanan. Makanannya itu firman Tuhan. Bukan yang lain. Makanannya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberi hidup pada mereka yang mengikuti Yesus. Bagaimana dengan saudara? Nah, pelajaran ini harus kita renungkan. Kita mengerti. Bahkan kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi menerjemahkan mengikut Yesus tadi dibawa oleh Yesus untuk menjadi ranting yang dialiri dengan firman Tuhan. Akhirnya ranting itu berbuah banyak. Masih adakah orang yang mengikut Yesus tetapi tidak berbuah? Kalau ada orang yang mengikut Yesus tidak berbuah, perlu diperhatikan menempel kuat enggak dengan batangnya. Sebab kalau tidak menempel kuat dalam batangnya, lama-lama menjadi kering, dibuang, dicampakkan, tidak ada artinya, dibakar. Kristen juga seperti itu. Kalau Kristen tidak menempel kuat pada batangnya, tidak dialiri oleh makanan dari batangnya, yaitu firman Tuhan, maka ranting itu akan kering. Kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar melekat ini. Kita perhatikan betul. Nah, ranting yang berbuah adalah ranting yang dialiri dengan makanan surgawi. Jadi firman Tuhan inilah. Orang lain boleh tidak percaya. Orang lain boleh meragukan. Orang lain boleh setengah-setengah dalam menikmati firman Tuhan. Tetapi kalau kita ingin berbuah, ya kita jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah tidak berbuah, jelas tidak berbuah, jelas justru kering. Jadi bagaimana, seberapa hebatnya kita dalam mempercayai firman Tuhan. Begitu kita percaya total pada firman Tuhan, berarti kita menerjemahkan hidup dalam terang. Sebelum kita dapat mempercayai total firman Tuhan, maka hidup kita ini baru ikut Yesus. Tidak mengikuti terus, tetapi ikut Yesus. Kadang ikut, kadang tidak. Nah, arti berbuah apa? Arti berbuah itu berhasil. Nah, arti berbuah ialah hidup yang berhasil. Bahkan keberhasilan tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi orang lain dapat menikmati keberhasilan kita. Keberhasilan tidak akan jadi luar biasa kalau kita tidak berani membagikan pada orang lain. Hidup yang berhasil di tahun yang suram, di tahun yang gelap, di tahun yang tidak mengenakan, tetapi anak-anak Tuhan karena dialiri dengan firman Tuhan, dijagai dengan firman Tuhan, percaya total pada firman Tuhan, maka dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan inilah yang disebut kita berhasil. Bukan jumlah uang yang kita terima, tetapi damai sejahtera yang kita nikmati ini. Jemaat saya banyak yang dari kalangan tidak mampu, tetapi dia selalu mengatakan, puji Tuhan Pak, saya masih dapat makan 3 kali sehari tanpa keluh kesah. Padahal dia hanya buruh cuci.
Bahkan buruh cuci pun sekarang sudah mulai dipangkas karena majikannya sudah tidak punya duit. Akhirnya dia, Bu, kalau tadinya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sekarang cukup seminggu sekali. Tapi sukacita yang ada dari dalam ini membawa dia hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan ini dapat menjadi kebahagiaan yang luar biasa kalau kita bisa membagikan kepada orang lain. Jadi menerjemahkan hidup dalam terang artinya kita hidup tidak di dalam kegelapan, dalam terang. Karena kita hidup dalam terang, kita dijadikan oleh Yesus menjadi ranting yang melekat kuat. Bukan ranting yang tidak ada harganya, tetapi ranting yang melekat kuat pada pohonnya. Dan ranting itu akan berbuah kalau dialiri oleh makanan yang dihisap oleh buahnya, dihisap oleh batangnya. Jadi tidak mungkin kalau batang mangga dialiri dengan getahnya pohon sawo, tidak jalan kan? Kalau itu pohon mangga, getahnya getah mangga, dan akhirnya dia akan berbuah mangga. Yesus mengatakan, aku pokok anggur. Aliran air yang mengairi sampai ke ranting, ya getahnya anggur ini. Jangan dicampur Bapak Ibu. Kalau kita campur dengan makanan dunia, artinya makanan dunia itu berita-berita dunia yang mengacaukan kita, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita kacau. Diamkan. Dia adalah pohon lain. Kita pohon anggur. Pohon anggur akan berbuah walaupun diterpa oleh angin, walaupun diterpa oleh badai. Asal kita melekat kuat. Makanan yang dari anggur inilah kita serap, membuat daunnya hijau, muncul buahnya. Dan akhirnya buah inilah yang digunakan untuk kita tunjukkan pada orang lain. Ranting yang melekat kuat, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 yang demikian bunyinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pohon lain boleh tidak mengeluarkan buah. Pohon lain boleh mengeluarkan buah mereka. Tetapi kita yang menjadi ranting pohon anggur ini akan menghasilkan buah-buah anggur yang lesat. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, mintalah. Yang mengaliri kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan menerimanya. Hebat bukan? Mari, kita baru 8 hari di tahun 2023. Di luaran sana sudah terjadi kacau balau. Mana-mana banjir. Ya, tadi pagi saya melihat berita yang mengatakan harga Lombok naik. Orang-orang sudah pada mengeluh. Tapi saya dan jemaat selalu mengatakan, aku bersyukur Tuhan. Dengan adanya Lombok naik ini, aku bersyukur. Karena aku tahu pemeliharaanmu lebih luar biasa bagi kami. Hari ini kami mau makan nasi dengan sambal Tuhan. Tuhan siapkan segalanya. Tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita macam-macam. Apa yang kamu minta,
maka aku akan berikan kepadamu. Jadi sekali lagi, ranting yang melekat kuat adalah ranting yang selalu mengandalkan makanan dari pohonnya, dari induknya. Induknya adalah Yesus. Dan di dalam Yohanes mengatakan bahwa akulah firman. Selama kita menghargai firman, selama kita menerapkan firman, kita tidak perlu menengok ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kita maju terus dengan firman yang Tuhan berikan. Maka 2023 akan dapat kita jalani dengan satu kebanggaan bahwa aku tetap berbuah karena aku berjalan di dalam terang Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah berikan berkat firman yang luar biasa. Selama kami melekat kuat pada pokok anggur, maka kami akan berbuah lebat. Itulah yang dapat kami kerjakan untuk kami saksikan kepada dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita wajib mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ya, apa yang dikatakan oleh pemerintah. Di zaman new normal ini, PPKM sudah dicabut. Tetapi masker harus kita gunakan. Kita masih tetap waspada. Cuci tangan masih harus kita kerjakan. Di kerumunan jaga jarak masih harus kita lakukan. Dan yang lebih penting berdoa. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum beribadah, kami undang. Ayo datang. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu ibadah sekolah minggu. Anak, cucu, Bapak Ibu yang belum sekolah minggu, yuk digiring. Supaya mereka mengenal Tuhan. Lalu Minggu jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Jumat ada ibadah cabang dan juga ada ibadah permata jam 6 sore. Lalu Sabtu ada ibadah Sat Night. Itulah kegiatan yang ada. Maka Bapak Ibu yang belum ikut kegiatan, silakan mengikuti kegiatan dengan jadwal yang telah kami berikan. Lalu doakan agar ibadah online tetap jalan. Karena ibadah online ini konsumsi luar, ya, tetap jalan. Nah, maka bagi yang ikut ibadah online, tolong di-like, di-share, dan diberi komentar. Supaya ada evaluasi bagi kami. Terus doakan agar kru tetap sehat, semangat dalam melayani. Dan alat-alat awet. Ya, alat-alat awet. Mixer kami Natalan jebol. Doakan mixer sudah mengabdi untuk pelayanan, ya, untuk pelayanan sekian tahun jebol pada saat Natal. Dan saya percaya melalui doa Bapak Ibu, mixer dapat terselenggara dengan baik. Terus GBS Haleluya juga meminta pada Bapak Ibu yang memiliki beban sakit penyakit, beban permasalahan hidup, beban segala macam,
bisa lewat WA, kita akan bantu dalam doa. Nah, inilah pengumuman-pengumuman, dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita naikkan doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Kau beri kami sukacita untuk dapat memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kau telah pimpin kami juga untuk belajar firman-Mu. Bapak, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Terlebih Presiden, berkati beliau, berkati Bapak Joko Widodo dengan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Kami mohon Tuhan, agar Bapak Jokowi dapat menunaikan tugas dengan baik hari ini. Engkau akan pimpin berkati tiap langkahnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, pemimpin negara yang lain, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Berkati ya Tuhan TNI Polri untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan kedamaian dalam negara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah berkati ibadah online. Sekian tahun berkat-Mu melimpah. Dan saat ini kami masih menyatukan iman, berdoa untuk anak kami Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh baru. Kami minta Bugito, Kau berikan kekuatan agar dapat beribadah kembali. Kami berdoa untuk Arin yang ada tumor, yang dia katakan, aku percaya bahwa Tuhanku menyembuhkan. Bahkan kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo dan juga Ibu Linda. Tolong Tuhan, 5 orang yang kami sebut namanya, yang saat ini kami bawa di bawah kaki salib-Mu, Engkau jamah. Dan kami berdoa, hai penyakit kami tolak Engkau, kami hancurkan Engkau. Dan biar kelima saudara kami menikmati kesembuhan yang total. Kami juga berdoa mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan pada Pak Paulus Sugito, pada saudari kami Lili, pada Ibu Bambang, pada Bapak Ibu Doner, pada saudara kami Franky Turangan, pada Pak Sriono, dan juga kepada Bapak Ibu Petrus Sutresno. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan. Mereka tunggu pemulihan, maka jamah imannya Tuhan. Dan saat ini dalam nama Yesus Engkau telah dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kau telah jawab, Kau telah jamah, Kau telah berkati saudara-saudara kami. Kami lihat hasil yang luar biasa karena karya-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Roh-Mu bekerja. Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, pulanglah engkau dengan membawa berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan, engkau diberkati. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai dan memberkati mereka. Jemaat yang dikasihi Allah, jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.